Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di diskusi sore hari ini. Oke, sekarang tema diskusi kita adalah media dan cyberbullying. Tema diskusi kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Saritri Anjani, ada Sepliani Ayu Widitila, ada Titi Zahradasa, dan Sofa Anis Nabaria. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan ya. Pesatnya pertumbuhan media sosial telah mengantarkan tren baru di masyarakat sebagai wadah untuk melakukan intimidasi online atau yang lebih dikenal sebagai cyberbullying. Di media sosial, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Salah satu akibat dari aktivitas online ini adalah cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan bentuk pelecehan di mana seseorang atau sekelompok mengirimkan pesan, teks, foto, gambar, meme, dan video ke akun media sosial orang lain dengan maksud untuk menyiratkan, menghina, melecehkan, mendiskriminasi, bahkan menganiaya mereka. Jadi cyberbullying ini memiliki dampak negatif teman-teman pada kesejahteraan emosional dan kinerja akademik korban. Nah, menurut temuan beberapa studi literatur, ada beberapa faktor nih yang relevan ditemukan dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Faktornya ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Jenis kelamin, usia, kepribadian, termasuk dalam tipe kepribadian, pengendalian emosi dan kecerdasan emosional, keluarga, terutama pola asuh dan lingkungan, termasuk teman sebaya, konformitas, dan media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi cyberbullying pada remaja. Nah, pentingnya pembahasan ini bermula dari fakta bahwa cyberbullying telah menjadi kejadian yang meluas di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam cyberbullying ini memiliki motif ketidaksukaan terhadap seseorang atau kepribadian seseorang. Niat untuk menyindir dengan kalimat negatif yang kurang etis dan kasar bertujuan untuk menghibur agar pengguna atau pengguna internet lainnya dapat tertawa. Rasa iri dan syahwat yang menimpa remaja dan membuat mereka percaya bahwa mereka lebih baik dan berkualitas dari yang lain. Dan percaya bahwa cyberbully adalah hal yang wajar. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa itu media dan macam-macamnya. Karena mulai dari sinilah cyberbullying timbul. Oke, media. Di sini media merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Media ini memiliki fungsi yang sangat penting. Bukan karena kehidupan manusia semakin bergantung sama media ini ya, tapi juga karena ada pengaruhnya. Menurut Arifin, media itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada media untuk menyebarkan kata-kata lisan, termasuk suara, contohnya kendang, gong, radio, dan telepon. Nah, yang kedua ada distribusi media tulisan atau tulisan cetak yang hanya bisa ditangkap dengan mata, contohnya brosur, baliho, spanduk, koran, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual. Merupakan jenis media yang mengirimkan visual secara langsung dan dapat ditangkap oleh mata dan telinga. Contohnya itu kayak tarian, terus gamelan, film, video, televisi, yang merupakan contoh media modernnya. Nah, di sini ada beberapa jenis media nih. Yang pertama ada media cetak, contohnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan buku. Ada media elektronik, contohnya film, radio, televisi, komputer, dan internet. Ada format kecil, misalnya leaflet, brosur, selembaran atau stiker, kalender, dan buletin. Terus ada juga media luar ruang, contohnya baliho, spanduk, dan reklam. Ada electronic board, contohnya bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, dan iklan mobil. Oke, secara umum, media memberikan banyak manfaat nih teman-teman. Ada manfaat negatif dan ada manfaat positifnya. Nah, keuntungan utama dari media ini di sisi lain adalah dapat membantu orang berkomunikasi lebih baik satu sama lainnya. Nah, di sini akan dibahas lebih rinci lagi nih. Ada kelebihan dan kekurangan apa aja. Yang pertama, kita membahas tentang kelebihannya. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat, memastikan bahwa mereka tidak kehilangan informasi penting. Masyarakat dapat dengan mudah menyumbangkan informasi karena mereka dapat melakukannya menggunakan ponsel mereka.
dan jumlah informasi yang ditawarkan dapat dimaksimalkan untuk menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Pesan juga mudah disampaikan pada penerima karena membutuhkan sedikit waktu dan lebih efektif dan efisien. Nah, selain kelebihannya, juga ada kekurangannya nih teman-teman. Kekurangannya itu adalah karena menekankan aktualisasi, informasi yang diberikan belum tentu benar atau lengkap. Kadang kita juga pernah nih nerima berita hoax. Nah, terus ada perangkat yang kompatibel dan koneksi internet yang stabil diperlukan untuk pengguna. Kelelahan mata dan masalah kesehatan mata mungkin diakibatkan oleh penggunaan media online dalam jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita udah nyaman dengan menggunakan media online, kita terus-terusan melihat handphone, kita terus-terusan melihat laptop, pokoknya yang layar memberi radiasi membuat mata kita sakit. Dan ada lagi kekurangannya itu adalah sebagian masyarakat menjadi malas jika harus membayar media cetak untuk memperoleh berita. Sebagian konsumen lebih memilih media elektronik dan media online karena gratis. Ada lagi, media elektronik lebih mahal untuk diproduksi daripada media cetak, karena pemeliharaan alat pencari berita dan komponen media elektronik lainnya mahal. Nah, fungsi kan selalu terkait dengan pemenuhan tuntutan organisme diri ya, sebagai suatu sistem dan kebutuhan sistem sosial untuk mewujudkan kondisi integratif menurut teori fungsionalisme struktural. Ada banyak tujuan media massa dan komunikasi massa. Nah, fungsi ini dapat diterapkan pada sistem biologis dan sosial. Contohnya nih, ada beberapa fungsi media. Yang pertama ada fungsi informasi, ada fungsi hiburan, fungsi persuasi, ada fungsi transmisi budaya, fungsi mendorong kohesi sosial, fungsi pengawasan, fungsi interpretasi, fungsi agenda setting, fungsi korelasi, fungsi sebagai iklan politik, dan fungsi pengembangan demokrasi. Oke, pada bahasan selanjutnya adalah cyberbullying, yang merupakan tema yang kita angkat pada diskusi sore hari ini. Oke, pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Saudari Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah definisi cyberbullying. Cyberbullying didefinisikan sebagai transmisi pesan atau foto ke orang lain menggunakan perangkat atau internet untuk merusak, menyakiti, atau mempermalukan mereka. Cyberbullying yang sering dikenal sebagai perundungan online dapat terjadi di mana saja, termasuk di platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Cyberbullying dikatakan sebagai media bullying yang paling umum digunakan di media sosial. Bahkan di Tag Label, sebuah organisasi anti-bullying melakukan survei penggunaan media sosial dengan hasil mengungkapkan bahwa 1 dari 3 orang takut menggunakan media sosial karena cyberbullying. Sementara 69% mengaku terlibat dalam cyberbullying di media sosial. Menurut Tag Label, cyberbullying di media sosial biasanya terjadi di kolom komentar dan berpotensi merugikan perkembangan psikologis pengguna, khususnya di kalangan remaja. Selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari cyberbullying. Yang pertama, menyebarkan informasi palsu tentang seseorang atau mengunggah foto memalukan mereka di media sosial. Yang kedua, guna platform obrolan untuk mengirim pesan atau mengancam kebencian, menulis komentar yang menyakitkan di komentar media sosial, atau mengunggah sesuatu yang memalukan atau menjengkelkan. Yang ketiga, menyamarkan sebagai orang lain, misalnya menggunakan akun palsu atau masuk menggunakan akun orang lain dan mengirim pesan jahat atas nama mereka. Dan yang keempat, trolling adalah ketika seseorang menggunakan media sosial, chatroom, atau game online untuk menyampaikan pesan yang mengancam dan menjengkelkan. Selanjutnya. Regulasi tindakan cyberbullying. Cyberbullying di sisi lain meninggalkan jejak digital atau catatan yang dapat berharga dan memberikan bukti ketika membantu dalam pencegahan perilaku buruk ini. Korban dari segala bentuk pelecehan, termasuk perundungan di dunia maya, berhak atas keadilan dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Undang-undang bullying khususnya berkaitan dengan cyberbullying masih sangat baru dan belum ditegakkan secara luas. Akibatnya banyak negara terus mengandalkan undang-undang lain yang relevan untuk menghukum pelaku cyberbullying, seperti Undang-Undang Pelecehan
Tidak ada aturan eksplisit di Indonesia yang mengatur cyberbullying, meskipun ada Undang-Undang ITE yang juga mengatur ujaran kebencian. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur tentang cyberbullying di konteks penghinaan yang dilakukan di media sosial. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau menyediakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, mereka yang memenuhi persyaratan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19/2016 diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau dengan paling banyak 750 juta. Jika tindakan penghinaan di media sosial dilakukan secara berkelompok atau lebih satu orang, maka individu tersebut dimintai pertanggungjawaban karena melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis cyberbullying, yang pertama adalah flaming atau terbakar. Ini merupakan tindakan mengirim pesan teks yang berisi bahan agresif dan melibatkan provokasi, penghinaan, dan ejekan untuk menghina orang lain. Yang kedua ada harassment atau gangguan. Ini merupakan tindakan terus-menerus mengirim pesan yang mengandung gangguan melalui SMS, email, atau teks di jaring sosial. Yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik. Ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Yang selanjutnya ada cyberstalking atau memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik seseorang secara serius. Selanjutnya ada impersonation atau peniruan, tindakan meniru atau tampak menjadi orang lain untuk melakukan tindakan mengirim pesan dan status negatif. Selanjutnya ada outing dan trickery. Ini merupakan tindakan outing adalah tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Dan sedangkan trickery adalah cara untuk mendapatkan rahasia dan foto pribadi dari calon korban dengan cara memujuk orang lain. Selanjutnya ada exploitation atau pengucilan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai cara. Argumentasinya korban dikucilkan dari asosiasi dan grup media sosial online hanya karena mereka tidak memiliki teknologi paling mutakhir. Selanjutnya ada frapping. Ini terjadi ketika seseorang membobol akun media sosial korban dan memposting hal-hal yang menyinggung seolah-olah korban melakukannya sendiri. Selanjutnya ada dissing. Ini adalah tindakan keji dalam menyebarkan informasi tentang korban untuk mencemarkan nama baik dan persahabatan korban. Dan yang terakhir adalah catfishing. Adalah praktik mengumpulkan informasi pribadi dari profil media sosial korban dan kemudian menggunakannya untuk menipu atau merusak reputasi korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya penyebab dari cyberbullying itu. Sebenarnya penyebab itu banyak sekali. Seperti contoh yang terlihat di layar, ada beberapa yang dibahas. Yang pertama yaitu kurangnya empati, di mana biasanya para pelaku bullying atau cyberbullying selalu menganggap bahwa bercandaan selalu lucu, padahal para korbannya tidak terima. Yang kedua ada tidak takut tertangkap. Ini akan terjadi hanya di awal. Mereka akan merasa mereka tenang dan seakan tidak bersalah. Selanjutnya, tidak melihat reaksi korban. Nah, betul sekali, tidak melihat mengapa? Karena cyberbullying dalam bentuk ini terjadi secara tidak langsung karena lewat media sosial atau media elektronik yang lain. Yang keempat, ingin mendapatkan perhatian. Nah, biasanya mereka para pelaku merasa dirinya sepi dan tidak ada yang memperhatikan. Dalam kata lain, mereka selalu caper atau cari perhatian. Kemudian ada faktor individu. Di sini biasa saja mereka para pelaku merupakan korban bullying secara nyata dan mereka meluapkan pada media sosial dengan membuat anonim akun atau mereka selalu mendapatkan kecemburuan sosial terhadap para korban. Selanjutnya ada faktor keluarga. Keluarga merupakan cerminan, contoh dari apa yang anak tiru atau pola asuh juga. Kurang perhatian dari keluarga bisa membuat seorang anak memberontak. Yang ketujuh ada pengalaman kekerasan. Ini bisa terjadi baik dari lingkungan mereka
bermain, baik di sekolah atau di tongkrongan, atau bisa juga kekerasan dalam rumah tangga. Yang ke-8 adalah gender. Contohnya, para pelaku pria yang menindas pria lagi, seperti pria yang rada agak gemulai, mereka sering menjadi cacian maki para pria lain yang menurut mereka agak cool, agak gimana. Selanjutnya ada penggunaan media sosial atau internet. Internet yang berkompetensi. Selanjutnya. Dampaknya apa sih bagi para pelaku? Nah, sebelumnya dampak terjadi dari sisi korban, pelaku, serta para saksi yang melihatnya. Nah, yang pertama dari sisi korban. Korbannya di mana mereka akan terus mengalami penurunan keceriaan dan biasanya menyebabkan mereka depresi karena terus mengingat apa saja yang sudah pelaku katakan pada dirinya. Kedua dari sisi pelaku yang kedua dari dampak sisi korban, mereka yang menjadi korban biasanya mulai menutup diri dari orang-orang sekitar dalam bersosialisasi. Yang ketiga, korban pun akan terus membuat masalah baik di sekitar tempat tinggal atau di sekolah karena sifat mereka yang kadang menjadi pemarah dan kadang juga menjadi pendiam. Next. Selanjutnya yang kedua dampak dari para pelaku. Dampak bagi para pelaku cyberbullying ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat dari cara dia bersosialisasi. Mereka akan memiliki watak yang keras, tidak mau kalah dalam berbicara. Yang kedua, biasanya jika dia sudah terlihat oleh teman-temannya yang lain, dia akan dijauhi teman-temannya. Karena mereka tidak ingin memiliki dampak yang negatif untuk dirinya. Yang ketiga, biasanya juga para pelaku cyberbullying ini, mereka akan terus cari perhatian dengan bersikap sesuatu yang harus bagaimana dia tetap ingin diperhatikan. Biasanya ini terjadi pada kehidupan di luar bersosial media. Next. Dan terakhir, dari para saksi. Dampaknya apa sih dari para saksi? Mereka cenderung ikut untuk ada pada pihak pelaku. Mengapa demikian? Karena biasanya para penonton ini cenderung ketakutan akan menjadi sasaran. Jika dia membela si korban, mereka akan berpikiran bahwa pelaku akan menindas mereka selanjutnya setelah dia menindas orang lain. Lalu, jika membela para korban, dan juga ada beberapa penonton yang biasanya diam saja, entah mereka karena tidak tahu cara menyelesaikan permasalahan tersebut, atau mereka hanya bersikap acuh tak acuh saja pada kejadian seperti ini. Next. Nah, setelah kita bahas penyebab dan dampaknya dari cyberbullying, baik dari pelaku, korban, dan juga saksi, sekarang bagaimana sih cara mengatasi cyberbullying itu? Yang pertama, tentu harus bersikap baik terhadap orang lain, karena rasa baik dari diri kita akan membuat kita memiliki rasa simpati, empati terhadap sesama, baik secara nyata ataupun dunia maya atau secara online. Yang kedua, lakukan istirahat dalam bermedia sosial. Mengapa demikian? Ketika kita menonaktifkan media sosial itu, mampu membuat kita menutup bahkan mencari kesalahan orang lain. Yang terakhir, menggunakan media sosial dengan bijak. Kita akan mampu menahan keinginan untuk berbicara negatif tentang orang lain. Misalnya jika kita menggunakan akun sosial media dengan memposting yang ke arah positif, maka pengikut kita akan juga mengikuti jalur ke arah yang positif. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu cara mencegah informasi pribadi agar tidak disalahgunakan dalam bermedia sosial. Untuk mencegah terjadinya praktik doxing atau dijelaskan sebagai penyebaran informasi pribadi agar tidak disalahgunakan dalam menggunakan 24 media sosial, harus dimulai dari diri kita sendiri dan harus disadari mulai dari diri sendiri. Dimulai dari menggunakan media sosial dengan tidak terlalu memposting segala hal yang bersifat pribadi atau sensitif. Hindari konten yang mengandung privasi diri, lebih bijak dalam mengunggah konten atau bercerita di media sosial, dan lebih selektif terhadap teman dan pengikut di media sosial. Karena jika praktek doxing terjadi dapat menimbulkan dampak negatif bagi para korban, serta kerugian yang amat besar yang membuat seseorang merasa terancam dan tertekan.
Pencegahan tersebut harus dimulai dari diri sendiri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam bersosial media. Karena dari sosial media semua dapat terjadi mulai dari hal yang kecil hingga dampak yang besar bagi penggunanya. Oke, next. Oke, selanjutnya pembahasan tentang cara mendukung korban cyberbullying. Menenangkan korban dan membantu memulihkan rasa trauma yang diberikan para pelaku cyberbullying. Korban akan merasa kesepian dan merasakan penekanan yang berat yang membuat korban menjadi gelisah dan takut akan keadaan. Dan cara yang pertama ini akan tepat untuk menolong korban dengan memberikan ketenangan pikiran dan perasaan, membuat diri korban merasakan aman dan membuat korban keluar dari penekanan yang dirasakan. Yang kedua, membantu menstabilkan mental yang keguncang akibat ulah pelaku dengan mendukung secara moral, memberikan kepercayaan diri kembali dengan kata-kata positif atau kata-kata yang dapat mengeluarkan korban dari situasi tersebut. Memberikan edukasi yang dapat mempercayai diri agar dampak yang diberikan dari cyberbullying tidak menjadi dendam yang terpendam dan memberikan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Atau lebih, dengan solusi tersebut akan mencari jalan keluarnya tanpa menimbulkan masalah baru atau memperkeruh keadaan. Karena cyberbullying terjadi secara digital dan diakses melalui media sosial atau aplikasi chat, maka cara mendukung korban selanjutnya adalah dengan memblokir akun pelaku dan disimpan sebagai barang bukti untuk melapor dan melindungi diri. Selanjutnya, oke, yang selanjutnya ini contoh kasusnya cyberbullying. Salah satu contoh dari cyberbullying adalah kasus framing yang menimpa selebgram muda Indonesia. Framing merupakan tindakan mengirim pesan teks yang berisi bahasa agresif dan konfrontatif. Umumnya perilaku framing melibatkan provokasi, penghinaan, dan ejekan untuk menghina orang. Kasus ini terjadi pada Prabowo Mondardo atau yang sering kita kenal dengan sapaan Bowo Alpenliebe. Gara-gara video TikTok dan acara meet and greet-nya, Bowo Alpenliebe menjadi viral dan dilecehkan karena sikapnya yang hektik. Dia mengalami banyak bullying saat itu karena dianggap alay. Selain itu, harga meet and greet-nya yang berkisar dari harga 80.000 sampai 100.000 menarik perhatian karena tergolong mahal. Hal ini terjadi karena mengingat banyaknya pengagum muda yang hadir di bawah usia 15 tahun. Mereka merasa itu terlalu mahal. Oke, next-nya. Oke, selanjutnya ini gambar contoh kasus yang kita bahas tadi tentang Bowo Alpenliebe. Kasus bullying-nya. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir, cyberbullying dapat dicegah dan dikurangi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengontrol bagaimana kita menggunakan media sosial dan bagaimana orang lain menggunakannya di sekitar kita. Yang kedua, memikirkan kembali postingan yang kita buat di media sosial. Yang ketiga, memilih dalam konteks pertemanan atau komunikasi yang lebih positif. Dan yang terakhir, menghindari penyebaran informasi palsu. Oke, selanjutnya akan diserahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan tentang cyberbullying ini. Cyberbullying ini sangat ramai ya di kalangan kita sekarang dan banyak terjadi khususnya di kalangan anak muda atau remaja. Oke, jadi dapat disimpulkan dari diskusi kita sore hari ini, cyberbullying itu adalah tindakan mengirim pesan atau gambar ke individu lain melalui perangkat atau internet dalam upaya untuk melukai, mempermalukan, atau membahayakan mereka. Nah, cyberbullying ini tuh meninggalkan jejak digital atau catatan yang dapat berharga dan memberikan bukti ketika mereka membantu dalam pencegahan perilaku buruk ini. Korban dari segala bentuk pelecehan termasuk perundungan di dunia maya berhak atas keadilan dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Undang-undang bullying, khususnya yang berkaitan dengan cyberbullying, masih sangat baru dan belum ditegakkan secara luas. Akibatnya apa? Banyak negara terus mengandalkan undang-undang lain yang relevan untuk menghukum pelaku cyberbullying seperti undang-undang pelecehan.
Tidak ada aturan yang eksplisit ya di Indonesia, belum ada gitu, yang mengatur cyberbullying, meskipun ada Undang-Undang ITE yang juga mengatur ujaran kebencian. Nah, aku review ulang ya, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi ada 10 jenis cyberbullying nih, ada framing, ada harassment, denigration, cyberstalking, impersonation, outing and trickery, exclusion, vaping, dissing, dan catfishing. Nah, bullying ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya kurang empati, tidak takut tertangkap, tidak melihat reaksi korban, ingin mendapat perhatian, dan juga dari faktor individu dan keluarga, memiliki pengalaman kekerasan, gender, penggunaan media sosial dan internet. Jadi cyberbullying juga memberi dampak nih. Kalau untuk korbannya itu adalah mereka akan mengalami depresi, terus akan menurun keceriaannya. Dan kalau untuk dan mereka yang menjadi korban biasanya mulai tertutup dari orang-orang sekitar atau dalam bersosial. Korban pun akan terus membuat masalah nih, baik di sekitar tempat tinggal ataupun di sekolah. Karena mereka juga punya keadaan atau mood yang kurang baik, kadang marah, terkadang jadi pendiam. Nah, jadi ada saran dari diskusi sore hari ini. Untuk mengurangi serta mencegah terjadinya cyberbullying, kita harapkan atau diharapkan kita sebagai pengguna ini harus lebih hati-hati lagi nih dalam menggunakan sosial media. Dengan menjaga identitas pribadi kita supaya tidak disalahgunakan oleh seseorang. Nah, hal itu tuh bisa mencegah praktik doxing. Dimulai dengan cara tidak terlalu memposting segala hal yang bersifat pribadi atau sensitif, dan menghindari konten yang mengandung privasi diri, lebih bijak dalam mengunggah konten atau bercerita di media sosial, dan lebih selektif terhadap teman dan pengikut di media sosial. Oke, pencegahan yang telah disebutkan tadi itu dapat dimulai dari diri sendiri dan menemukan rasa tanggung jawab nih dalam bermedia sosial. Karena dari sosial media tersebut dapat terjadi nih hal-hal yang kecil sampai ke dampak yang lebih besar. Selain itu juga perlunya pengembangan budaya relasi dan pertemanan yang positif di media sosial. Oke, sekian dari diskusi kita pada sore hari ini. Jika ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kami selaku dari kelompok diskusi sore, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.